Halo, perkenalkan nama saya Sakti Bimasena dengan NIM 1352353. Di sini mau melakukan demo untuk tugas kecil Sysparter. Oke, untuk pertama-tama kami lakukan kompilasi dulu untuk serial dan melihat dari hasil. Oh ya, git status gitu loh. Di top dulu, lihat terakhir Oktober 26. Terus git status juga kosong, branch main. Sekarang kita melakukan kompilasi untuk serial. Oke, dari compile, sekarang kita lakukan run. Untuk test case yang kami pilih adalah fish dan lion. Oke, ini buat yang fish sudah, sekarang yang lion. Ini gambarnya, salah, boleh ganti. Ini lain. Ini hasil dari serial, ini hasil dari serial juga. Oke, sekarang aku mau lanjut buat jelasin bagian dari OpenMPI, yaitu menggunakan 4 VM. Masuk lagi. Ini ya. Di sini aku menggunakan 4 VM. Semuanya tergabung menggunakan satu host file ini. Lalu sudah ada semua VM juga sudah memiliki salinan MPI dari situ. Oke, mari kita lakukan kompilasi dulu. Oh, yang di sini git status GitLab juga. GitLab. Ini buat yang branch open MPI nggak apa-apa. Git status. Cuma ada. Oh, ini hasilnya compile nanti. Sekarang kita compile. Oke, sudah di compile. Sekarang tinggal dijalankan dengan pertama 2 proses dulu untuk fish. Oke, sudah dijalankan. Lalu 2 proses juga untuk lion. Hasilnya sudah tersimpan harusnya. Yap. Ini untuk fish dan ini untuk client. Hasilnya sama seperti yang serial. Oke. Untuk hasil dari kecepatannya bisa lihat di sini. Oke. Selanjutnya aku mau jelasin sedikit tentang MPI. Jadi MPI di sini tuh paralelisasi dengan distributed memory. Jadi setiap pembagian proses memiliki memorinya sendiri. Kalau di sini tuh konsepnya tuh dengan pertama ngebagi si gambarnya itu menjadi beberapa chunk yang bisa dibagi rata ke proses-proses lainnya. Lalu proses itu oleh rank yang master, rank 0, dari situ akan di broadcast ke semua proses-proses lainnya, VM-VM lainnya. Lalu VM-VM tersebut nanti mereka akan melakukan processing sesuai dengan chunk yang mereka dapat. Jadi sebenarnya mereka mendapatkan satu salinan penuh dari gambarnya, tetapi diberitahu juga kepada mereka tuh hanya memproses bagian tertentu saja. Jadi misalnya untuk rank 0 dari 0 sampai baris ke 10 misalnya. Terus yang rank 1 dari baris ke 11 sampai 20 dan seterusnya. Jadi untuk mempercepat di situ paralelisasinya. Oke, kalau buat hasilnya kita melakukan pembandingan untuk yang fish. Kalau untuk serial processingnya adalah 212 millisecond. Kalau buat OpenMPI 149 millisecond. Di sini bisa ditunjukkan kalau proses paralelisasi di sini berjalan dengan baik sehingga mempercepat waktu processing untuk file fish. Lalu untuk buat yang lion processingnya 23 millisecond. Namun di sini untuk lion yang di OpenMPI processingnya 38 millisecond. Di sini tuh menunjukkan kalau sebenarnya overhead untuk OpenMPI lumayan besar karena dia harus berkomunikasi antar proses, dan hasil komunikasi juga apa yang perlu disampaikan dan apa yang perlu dikembalikan juga lumayan banyak. Oleh karena itu
justru karena file size dari Lion itu lumayan kecil, jadi proses overhead yang diberikan oleh OpenMPI itu mengalahkan waktu yang dipercepat dengan melakukan paralelisasi. Maka dari situ processingnya justru menunjukkan kalau dia waktunya lebih lama daripada serial. Oke, terus yang terakhir kita melakukan dengan 4 proses untuk masing-masing Lion dan Fish. Oke, di sini juga dilihat kalau untuk 4 proses paralelisasi untuk Fish juga dia melebihi waktu serial, karena seperti yang saya sampaikan overhead lumayan besar. Semakin banyak proses yang digunakan, semakin banyak proses yang terlibat, semakin banyak komunikasi yang perlu dilakukan. Maka dari situ jumlah waktu processingnya juga menambah. Sekarang ini melebihi waktu serial. Terus kalau buat yang Lion juga sama, dia justru makin lambat lagi karena seperti yang dibilang tadi. Jadi tadinya sekitar 38, sekarang processingnya 43. Oke, sekian untuk OpenMPI. Oke, sekarang aku akan lanjut untuk bagian penjelasan MP, OpenMP. Oke, sekarang seperti sama tadi, ditelak dulu 26, create status juga. Oh, ini yang serial tadi, jadi abaikan saja. Oke, sekarang kita lanjut kompilasi dengan cara ini. Sudah. Nah, kita run untuk Fish dengan 2 threads, lalu untuk Lion dengan 2 threads juga. Yap, sudah lihat hasilnya sudah sama. Lalu ini hasil paralelisasinya. Dan aku jelasin sedikit tentang OpenMP. Jadi OpenMP di sini tuh paralelisasi dengan shared memory. Jadi berbeda dengan OpenMP tadi, yang dimana setiap proses memiliki memori masing-masing. Kalau di sini setiap proses memiliki akses terhadap memori yang sama. Nah, gimana cara untuk melakukan paralelisasi OpenMP itu dengan menambahkan ini Pragma OMP. Kalau dalam konteks ini tuh Pragma OMP parallel for. Di sini tuh ini menandakan kepada compiler dan kepada yang menjalankan kalau blok for loop ini boleh dijalankan oleh lebih dari 1 thread. Jadi di sini tuh bukan boleh sih, justru disarankan untuk dijalankan lebih dari 1 thread. Jadi proses akan secara otomatis mengalokasikan beberapa thread yang melakukan for loop ini dengan memori yang sama, tetapi subset pixel yang berbeda. Misalnya untuk misalnya contohnya, kalau proses thread pertama akan melakukan for loop pertama, lalu thread kedua akan melakukan for loop yang selanjutnya, lalu ketika for loop selesai, thread pertama akan lanjut ke for loop selanjutnya lagi. Jadi bisa dipercepat dengan melakukan kayak gitu, paralelisasi seperti itu. Oke, ini kita sekarang lakukan perbandingan terhadap serial. Oke, untuk Fish paralelisasi prosesingnya 117 millisecond. Kalau buat serial tadi 212. Di sini juga menunjukkan kalau paralelisasi OpenMP sangat-sangat efektif. Hanya dengan menambah 2 thread saja, menambah 1 thread bisa memotong waktu yang lumayan signifikan untuk Fish. Kalau untuk Lion juga sama, processingnya 23, processing di sini 12, hampir penurunan 50% lah. Sekarang aku mau coba tes dengan thread lebih banyak lagi, misalnya untuk 4 threads. Untuk Lion ini tadi dari 12 turun jadi 7. Jadi di sini penambahan threads ini lumayan membantu mempercepat proses paralelisasinya. Jadi makin banyak threads, makin banyak hal for loop yang dilakukan secara berbarengan, dan di situ makin cepat juga waktunya. Lalu untuk yang Fish juga kita bisa tes. Ya, 103, makin cepat. Oke, sekian untuk OpenMP. Perkenalkan, nama aku Adatul Khairah dengan NIM 135233001. Di sini saya akan menjelaskan tentang AVX2. Tadi udah dijelaskan sama Sakti dan juga udah diuji coba yang serial. Kita lanjut langsung ke AVX2-nya buat dibandingin. Yang pertama kita git status dan git log dulu.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang AVX2 itu sendiri. Jadi AVX2 kode utamanya ada di Sobel AVX2 ini. Nah, implementasinya di sini dia menggunakan perhitungan gradient magnitude, di mana dihitung per baris dari image itu sendiri. Selanjutnya dipetakan tiap 8 pixel. Nah, dari 8 pixel itu dia akan di load pada baris ini, yaitu load L. Terus selanjutnya dia akan dikalikan dengan GX dan juga GY dan dijumlahkan secara paralel. Nah, selanjutnya dia akan dijumlahkan dihitung MAC-nya pada baris ini. Selanjutnya dia akan hasil register MAC-nya itu akan dijadikan atau dikonvert jadi array biasa dengan menggunakan MM256 ini. Nah, selanjutnya ini perhitungan tanpa AVX biasa, dan dia akan dihitung thresholdnya dengan metode biasa aja, karena tidak perlu waktu atau eksekusi yang panjang kalau perhitungan biasa. Mungkin itu buat kode utama dari AVX2. Nah, kita langsung eksekusi. Oke. Ya. Oke. Di sini kita pakai dua, yaitu yang pertama fish dan juga lion. Oke. Nah, untuk perbandingan pertama perbandingan hasil dari AVX2 dan juga serial. Untuk AVX2 seperti ini dan serial seperti ini. Jadi hasilnya cenderung mirip, karena sebenarnya AVX2 itu dia tidak merubah apapun, jadi dia hanya menggunakan cara buat ngefaktorin perhitungan aja, jadi buat mempercepat. Terus habis itu untuk waktu prosesnya, untuk di serial dia waktu prosesnya 212, sedangkan untuk di AVX2 dia waktu prosesnya cuma 98, jadi dipercepat sekitar 2 kali lipat. Oke. Terus selanjutnya yang kedua, oke, untuk waktu yang demo 2 dia hanya 10 dan di serial dia 23. Jadi emang speed up-nya itu sekitar 2 kali lipatnya. Untuk hasilnya cenderung mirip, sama seperti di test case yang pertama. Nah, di sini saya izin menjelaskan AVX2 secara singkat. Jadi AVX2 itu dia menggunakan vektorisasi dengan satu CPU itu dia bisa 8 proses sekaligus kayak gitu. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke. Selamat. Halo kakak-kakak sekalian, perkenalkan nama saya Kevas Kurniawan Jonathan dengan NIM 13523 dan tadi sudah dijelaskan oleh Sakti dan Warda OpenMPI, OpenMP dan juga AVX2 ya. Sekarang saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu CUDA ya, CUDA. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke percobaannya, aku mau jelasin dulu terkait si kodenya dulu, apa sih yang berubah dari serial. Yang pertama jelas kita akan menambahkan header CUDA ya, di sini header CUDA tambahin. Terus kalau untuk ininya ini nggak ada yang berubah. Paling yang berubah itu kalau misalkan di serial kita gini aja kali ya. Nah, supaya enak. Nah, kalau misalkan di serial sendiri, itu kita ganti fungsi sobelnya menjadi sobel kernel ditandai dengan global. Yang intinya CUDA ini dia akan menggunakan thread di GPU ya, di GPU. Mungkin jutaan thread di GPU yang dia akan melakukan satu proses atau memproses satu pixel itu satu thread gitu ya. Jadi yang awalnya kalau misalkan di biasa sobel itu dia akan melakukan looping semuanya ya. Tapi di sini kita nggak ada looping, dimana nanti satu thread itu akan menjalankan satu proses doang, dia akan menghitung satu doang. Jadi di pixel mana dia menghitung mana. Intinya sebenarnya CUDA itu seperti itu ya. Dan kalau misalkan di mainnya sendiri, mungkin yang berbeda dari serial itu adalah dimana kita harus assign di sini saya menggunakan pin memory, terus kita jadi assign CPU, memori GPU, dan di sini, nah ini untuk menjalankan si kernel CUDA-nya, dimana nanti semua pemrosesan itu akan terjadi di situ, di threadnya masing-masing di GPU.
Kemudian di copy back lagi ke CPU dari GPU, terus kemudian di copy lagi ke result baru disimpan. Intinya seperti itu kalau sudah, kita akan langsung coba ke pembahasannya. Nah, untuk pembahasan sendiri ini berbeda dengan README, dimana kalau di README itu sebenarnya kita menggunakan laptop saya, tapi karena di sini beda device gitu, jadi menggunakan Google Colab ya. Kita langsung coba saja. Pertama, lupa tadi, G1 Gitlock ya. Tapi ngasih nggak ada perbedaan gitu ya. G1 Gitlock. Oke, aman. Nah, sini kita akan coba mulai dari compile dulu. Di sini kita compile. Oke, dia memang ada beberapa warning ya. Karena ini memang awalnya digunakan untuk debugging tapi lupa dihapus ya untuk yang ini. Oke, compile berhasil. Sekarang kita akan coba terlebih dahulu untuk yang Lion ya. Juda no Lion. Nah, di sini kita coba jalankan. Oke, ini hasilnya dan kita akan lihat gambarnya seperti apa. Oke, untuk gambarnya sendiri ini sama dengan gambar yang di serial. Yang ini ya, sama gambarnya dengan yang di serial. Kita akan lihat seefektif apa CUDA ini untuk gambar Lion. Dari processingnya, CUDA itu 157 millisecond, sedangkan untuk serial sendiri di Lion itu dia 23 millisecond. Kita bisa melihat bahwa di sini overhead dari CUDA itu sangat banyak. Kenapa? Karena mungkin saya juga mau menekankan terlebih dahulu, processing sendiri itu yang kami hitung waktu processing itu dimulai bukan hanya pemrosesan sobelnya saja, tetapi dimulai dari alokasi memori segala macam, terus kemudian di dialog segala macam. Sehingga bukan cuma sobelnya aja, makanya cukup lama waktu processingnya gitu. Karena kalau misalkan ketika kita coba kemarin, ketika hanya sobelnya doang, sebetulnya itu pemrosesan sobelnya doang itu bisa mungkin kurang dari 10 milisecond bahkan untuk gambar yang besar. Akan tetapi karena kami meninjau pentingnya untuk memperlihatkan adanya overhead, maka kami memutuskan untuk memasukkan semuanya ke situ, dan dapat dilihat di sini 157 dibandingkan 23 lebih lama, hampir 6 kali lipat ya, 6 kali lipat lebih lama. Ini menunjukkan memang CUDA itu tidak efektif untuk gambar-gambar dengan ukuran yang besar. Dan kita akan melihat untuk ukuran kecil, untuk ukuran kecil. Kita akan coba yang fish. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan untuk gambar dengan ukuran besar? Sebagai contoh fish kita akan lihat. Nah, untuk fish sendiri, ya kita akan lihat dulu dari gambarnya. Oke, gambarnya apakah beda? Ya, sama ya. Untuk gambarnya sama. Jadi aman banget. Dan kita akan melihat untuk hasilnya. Untuk hasilnya, serial itu 212 millisecond processingnya, sedangkan CUDA itu 111 millisecond processingnya. Ini menunjukkan bahwa untuk gambar yang lebih besar, CUDA itu sangat efektif, hampir 2 kali lipat lebih cepat gitu. Dan ini bahkan ini sudah termasuk overhead, memory allocation dan segala macamnya. Jadi kesimpulannya, CUDA memang efektif dan dia akan efektif untuk gambar-gambar yang besar dan kurang efektif untuk gambar-gambar yang kecil karena overhead yang cukup tinggi. Mungkin itu aja dari kelompok kami yang bisa kita sampaikan. Kiranya demo ini bisa mudah dimengerti oleh kakak asisten. Bye-bye.